Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uji T 2 sampel independen. A. Pengertian. Uji T 2 sampel independen atau independent sample t-test adalah uji parametrik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan min antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang berbeda. Haryono dan kawan-kawan 2023. Jadi kalau kita ingin membandingkan kedua kelompok, ini terbatas hanya dua kelompok. Kalau lebih dari dua kelompok nanti akan ada analisis variansi. Kita menggunakan independent sample t-test dengan dua kelompok yang berbeda. Jika kelompoknya adalah sama, maka nanti menggunakan paired sample t-test. Nah, dalam hal ini adalah kita akan membandingkan penelitian di mana dua kelompoknya adalah berbeda. Misalnya kelompok A dengan kelompok B, kemudian metode A, metode B, kemudian misalnya strategi pemasaran A dan strategi pemasaran B, kemudian kita bandingkan hasilnya, maka kita bisa menggunakan independent sample t-test. Jika hasil penelitian menunjukkan adanya signifikansi, maka kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata pada kedua sampel, dan sebaliknya jika tidak signifikan, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan atau tidak ada perbedaan, artinya sama. Berarti kalau kita mengacu pada hipotesis berarti H0 kalau tidak signifikan. Tapi kalau signifikan berarti menerima H1. Asumsi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Sebagaimana dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa statistik parametrik mensyaratkan beberapa hal, termasuk untuk independent sample t-test. Jadi uji ini digunakan untuk statistik parametrik. Yang pertama, asumsi yang harus dipenuhi adalah sampel penelitian dipilih secara random. Kemudian data berdistribusi normal. Kemudian yang ketiga adalah varian kedua sampel adalah sama. Dalam hal ini akan dibahas baik secara manual maupun dengan SPSS untuk independent sample t-test. Dan nanti juga akan dibahas bagaimana jika salah satu ini tidak terpenuhi, maka terpaksa kita menggunakan statistik non-parametrik karena tidak memenuhi asumsi ini. Dengan uji alternatif misalnya adalah yang kita gunakan Mann-Whitney. Jadi untuk yang pertama kita bahas statistik parametriknya, yaitu independent sample t-test dengan asumsi memenuhi persyaratan ini. B. Untuk prosedur ujinya, prosedur uji T 2 sampel independen adalah sebagai berikut. Ismail 2018 menentukan hipotesis H0 dan H1, kemudian menentukan taraf signifikansi, misalnya alfanya 1%, 5%, dan 10%, kemudian menentukan nilai T hitung. Setelah menentukan nilai T hitung adalah menentukan nilai T tabel, dengan diketahui terlebih dahulu adalah derajat kebebasan, di mana derajat kebebasannya ini adalah N1 plus N2 dikurangi 2. N1 itu adalah jumlah sampel kelompok pertama, kemudian N2 adalah jumlah sampel atau jumlah data dari kelompok yang kedua. Kemudian taraf signifikansi yang kita pilih, sehingga kita bisa mencari nilai T tabelnya. Setelah ketemu nilai T hitung dan T tabel, maka kita pengambilan keputusannya, yaitu jika T hitung kurang dari T tabel maka terima H0. Kemudian jika T hitung lebih besar daripada T tabel maka terima H1. Barulah diambil kesimpulan dari berdasarkan masing-masing hipotesis. Misal di sini saya punya contoh sebuah data Ismail 2018 ya. Pengaruh strategi pembelajaran active learning untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Penelitian ini membandingkan antara metode active learning dengan metode ceramah, hanya dua kelompok yang diperbandingkan. Adapun datanya di sini ada data yang pertama sampai dengan ke 15. Berarti N1-nya ada 15, N2-nya juga 15. Dalam hal ini boleh kelompok yang pertama berbeda jumlah datanya dengan kelompok yang kedua. Misalnya kelompok yang pertama 15 data, kemudian kelompok yang kedua 14 atau 13 data. Dalam contoh latihan ini kebetulan adalah sama antara
kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu jumlah datanya adalah 15. Bagaimana jika kita ingin menguji independent sampel t-test dari data ini? Kita asumsikan bahwa data ini sudah memenuhi syarat-syarat statistik parametrik. Yang pertama, kita menentukan hipotesis penelitiannya, di mana H0-nya berarti berdasarkan konteks penelitiannya tidak ada perbedaan kepercayaan diri siswa yang diberi strategi pembelajaran active learning dengan metode ceramah. Kemudian H1-nya adalah ada perbedaan kepercayaan diri siswa yang diberi strategi pembelajaran active learning dengan metode ceramah. Itu untuk menentukan hipotesis penelitian. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan taraf signifikansi. Misalnya kita pilih alfanya adalah 5%. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai T hitung, baik secara manual maupun dengan SPSS dengan rumus seperti ini. Anggap saja kita sudah mendapatkan nilai T hitung, nanti akan dibahas secara terperinci, baik perhitungan secara manual maupun dengan SPSS. Anggap saja kita sudah menghitungnya, yaitu ketemu 1,974. Setelah itu kita juga menentukan nilai T tabel, yaitu 2,048. Anggap saja kita sudah mendapatkan. Nanti juga akan dibahas terperinci bagaimana cara mencari nilai T tabelnya dengan DK N1 plus N2, yaitu 15 plus 15 dikurangi 2 sama dengan 28, dengan taraf signifikansi alfa adalah 5%. Saya hanya ingin mempermudah pembahasan, jadi nanti akan saya bahas bagaimana cara menghitung nilai T hitung manual dan SPSS, kemudian bagaimana cara mencari nilai T tabel. Setelah didapatkan nilai T hitung dan T tabel, kemudian kita perbandingkan berdasarkan kriteria yang sebelumnya. Di mana jika T hitung kurang dari, maka nanti menerima H0, dan sebaliknya jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka menerima H1. Lah, berdasarkan hasil perhitungan, di sini T hitung ternyata adalah 1,974. Yang dimana di sini berarti kurang dari atau lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,048. Sehingga kesimpulannya adalah karena tadi adalah H0, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kepercayaan diri siswa yang diberi strategi pembelajaran active learning dengan metode ceramah. Artinya pembelajaran active learning dengan metode ceramah sama saja karena tidak ada perbedaan. Berarti ini bisa kita katakan tidak signifikan. Itu adalah penerapan dari uji hipotesisnya. Lah, sekarang bagaimana cara menghitung nilai T hitung secara manual? Maka akan dibahas secara terperinci di sini. Menghitung T secara manual. Berikut adalah cara untuk menghitung nilai T hitung secara manual. Jadi yang pertama, untuk menghitung secara manual, data yang tadi kita masukkan ke dalam Excel, satu kolom pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian setelah itu metode active learning kita anggap sebagai Y1, kemudian metode ceramah kita anggap sebagai Y2, misalnya seperti itu. Atau dinotasikan sebagai X1, yang ceramah sebagai X2. Terserah, yang penting sebagai notasi saja. Setelah datanya diinput, maka kemudian carilah jumlahnya, sigmanya. Jadi semuanya ini ditotal, ketemunya adalah 545. Kemudian yang ini juga sama, yaitu jumlahnya dicari 470. Kemudian setelah itu kita cari nilai rata-ratanya, yaitu jumlah dibagi dengan banyaknya data. Berarti 545 dibagi 15, ketemu 36,33. Setelah itu barulah kemudian yang rata-rata Y2, yaitu 470 dibagi dengan 31,33. Setelah ketemu, barulah di sampingnya kita cari kembali Y1 kuadrat. Berarti di sini rumusnya adalah 43 dikuadratkan, hasilnya adalah 1849. 37 dikuadratkan 1369 dan seterusnya ke bawah. Setelah itu baru dicari sigmanya juga atau jumlahnya. Kemudian di sebelahnya lagi kita kuadratkan juga untuk yang metode ceramah atau Y2. Berarti 33 kita kuadratkan, hasilnya adalah 1089. 29 kita kuadratkan adalah 841.
kemudian dicarilah jumlah dari semuanya ini juga. Nah, ini semua nanti akan kita pergunakan. Misal kita akan mencari varian Y1. Di sini didapatkan 42,952. Berdasarkan apa? Berdasarkan rumus untuk menghitung varian Y1. Dengan rumus yang pertama, untuk varian yang pertama adalah sigma Y1 kuadrat. Berarti sigma Y1 kuadrat adalah Y1 kuadratnya kemudian sigmanya. Berarti 20.403. Kemudian ini adalah sigma Y1, berarti jumlah dari Y1 yaitu 545. Baru setelah itu dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan N1. Nah, N1-nya adalah jumlah data dari Y1 yaitu ada 15. Baru di sini dikurangkan dengan 1. Sehingga kalau dihitung nanti ketemu adalah 42,952. Begitupun juga dengan varian Y2. Varian Y2 itu juga menggunakan rumus sigma Y2 kuadrat. Berarti jumlah yang ini yang kita pakai. Jadi Y kuadrat kemudian sigmanya yang kita ambil yaitu adalah 15.472. Kemudian sigma Y2 rumus yang ini dalam kurung berarti sigma Y2 yaitu adalah 470 kemudian dikuadratkan. Kemudian dibagi dengan N2. N2 adalah jumlah data yaitu 15 untuk metode ceramah. Berarti di sini 15. N2 sama 15 kemudian dikurangi 1. Sehingga setelah semuanya ketemu nilainya tinggal dihitung menggunakan kalkulator saintifik misalnya, maka ketemu 53,238. Ini baru mencari varian Y1 dan Y2. Lah, setelah itu kita mencari standar error Y1 dan Y2, yaitu ketemu 2,532. Maka dengan menggunakan rumus di mana tadi N1 akar terlebih dahulu, diakarkan, kemudian N1 dikurangi 1 berarti 15 kurangi 1. Kemudian S1 kuadratnya adalah 42,952, kemudian N2-nya juga 15 dikurangi 1. Kemudian S2 kuadratnya adalah 53,238. Setelah itu dibagi dengan N1 15, N2 15 dikurangi 2 berarti sama dengan 28 nanti. Setelah itu dihitung terlebih dahulu, barulah nanti dikalikan dengan 1 per 15 ditambah 1 per N2-nya juga 15. Sehingga hasilnya adalah 2 per 15. Lah ini dihitung terlebih dahulu kemudian baru dikalikan dengan 2 per 15. Setelah ketemu baru diakarkan sehingga nanti ketemu 2,532. Nah itu untuk menghitung standar error Y1 dan Y2. Lah nilai-nilai ini barulah kita gunakan untuk mencari nilai T hitung, yaitu Y1 bar artinya adalah rata-rata Y1, dalam hal ini berarti 36,33, kemudian dikurangkan dengan Y2 bar artinya adalah rata-rata Y2, dalam hal ini berarti adalah 31,33. Kemudian dibagi dengan standar error, yaitu yang dimana kita tadi sudah menghitung. Dapatnya berapa? Yaitu 2,532. Berarti nanti dibagi dengan 2,532. Sehingga didapatkan nilai T hitungnya adalah 1,974. Jadi itulah proses untuk menghitung atau mencari nilai T hitungnya dengan menggunakan rumus dan bantuan tabel seperti ini. Kemudian bagaimana untuk mencari nilai T tabelnya? Kita perhatikan DK yaitu sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2 sama dengan 15 per 15. N1 nya jumlah data yang pertama, kelompok yang pertama adalah 15, sedangkan jumlah data di kelompok yang kedua atau N2 adalah juga 15, sehingga ketemu DK nya adalah 28. Sedangkan taraf signifikansi yang kita pilih adalah 5%. Lah berdasarkan dua informasi ini barulah kita cari tabelnya, yaitu 0,05 untuk uji dua sisi ya.
dan 28 ke bawah. Kalau yang atas kita gunakan untuk uji satu sisi. Karena hipotesisnya dua sisi, maka kita gunakan yang bawah, yaitu 2,048. Kalau diteruskan 41, tapi kita ambil 3 angka di belakang koma misalnya, atau 2 angka di belakang koma, sehingga didapatlah nilai T tabelnya adalah 2,048. Jadi itu cara mencari nilai T tabel. Lah sebelumnya sudah ada T hitung, kemudian ada T tabel, kemudian tinggal kita bandingkan sebagaimana telah dibahas dalam prosedur uji hipotesisnya. Itu secara manual. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan program SPSS? Nah, langsung saja kita coba praktekkan. Di sini sudah saya siapkan datanya. Jadi kita setting dulu variable view-nya misalnya seperti ini. Metode, kemudian kepercayaan diri. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah measure-nya ada ordinal dan nominal. Untuk metode tentu saja kita isi karena ada dua metode di sini di value-nya. Satu untuk active learning, dua untuk ceramah. Jadi setelah disetting semua variable view-nya, kemudian kita input datanya masing-masing. Jadi 15 data yang pertama adalah untuk kelompok yang pertama active learning, kemudian kelompok yang kedua yaitu adalah metode ceramah. Kadang mungkin di sini saya tampil active learning atau ceramah. Active learning tadi kita kasih value 1, sedangkan ceramah adalah value 2. Maka untuk menampilkan angkanya bisa klik value label di sini. Jadi 1 untuk active learning, 2 untuk metode ceramah. Jadi hanya value labelnya kalau kita tampilkan seperti ini. Setelah diinput semua, barulah kita langsung saja analisis. Klik analyze untuk independent sample di test. Kemudian compare mean, kemudian independent sample di test. Setelah itu barulah kita masukkan kepercayaan diri ke tes variabel dan metodenya ke grouping variabel. Setelah itu klik define group, kemudian karena ada dua kelompok, grup pertama adalah 1, grup kedua adalah 2. Setelah itu di continue, barulah setelah itu di OK. Lah, di sini kita bisa mendapatkan nilai output dari SPSS-nya. Lah, ini dia output yang akan kita analisis. Ini adalah rata-ratanya tadi, min kelompok yang pertama, dan sedangkan yang ini adalah min kelompok yang kedua. Bagaimana menginterpretasikannya? Untuk mempermudah pembahasan, ini adalah output SPSS yang tadi sudah kita dapatkan. Kita bisa di sini kalau kita perhatikan, kita punya beberapa cara. Lebih tepatnya ada dua cara untuk menginterpretasikannya. Cara yang pertama sama seperti yang tadi, di mana tadi nilai T hitung manualnya ketemu 1,974. Berarti sesuai dengan menggunakan program SPSS. Cara yang satu ini kemudian nilai T hitung ini kita bandingkan dengan nilai T tabel, di mana T tabelnya adalah 2,048. Sehingga pengambilan keputusannya berarti menerima H0. Dan kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan kepercayaan diri siswa yang diberi strategi pembelajaran active learning dengan metode ceramah. Ini adalah cara yang pertama. Ada cara yang kedua yang lebih mudah, yaitu adalah dengan menggunakan nilai signifikansi totalnya ini. Bagaimana caranya? Pada tabel ini ya, kita perhatikan nilai ini, yaitu adalah 0,058. Kalau nilai ini adalah lebih besar daripada alfa yang kita pilih, yaitu 0,05, maka terima H0. Jadi cara yang kedua ini tidak perlu menggunakan nilai T tabel, cukup menggunakan nilai signifikansi, dan tidak perlu menghitung nilai T hitungnya, cukup menggunakan nilai signifikansinya. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi sebagaimana sudah dibahas di awal kriterianya, jika kurang dari alfa maka baru menerima H1. Karena di sini adalah lebih besar daripada alfa, maka menerima H0. Berarti kesimpulannya sama, yaitu tidak ada perbedaan kepercayaan diri siswa yang diberi
strategi pembelajaran active learning dengan metode ceramah. Artinya strategi pembelajaran active learning sama dengan metode ceramah. Apabila kasus tersebut kemudian tidak memenuhi asumsi dari statistik parametrik, misalnya tidak berdistribusi normal, kemudian tidak random sampling atau variannya tidak sama, maka kita bisa menggunakan uji alternatif Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non parametrik yang menganalisis signifikansi perbedaan antara dua kelompok yang berbeda. Nah, ini merupakan alternatif dari uji independent sample t-test yang dibahas sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya adalah statistik parametrik, yang sekarang adalah statistik non parametrik. Sugiono 2021. Adapun ketentuannya, yang pertama untuk melakukan uji Mann-Whitney datanya tidak berdistribusi normal karena non parametrik. Kemudian berasal dari populasi yang berbeda, data berskala rasio, interval atau ordinal. Kemudian kriteria pengambilan keputusannya, karena di sini kita akan menggunakan langsung SPSS, jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata dari masing-masing kelompok. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 maka kita anggap tidak ada perbedaan rata-rata dari masing-masing kelompok. Haryono dan kawan-kawan 2023. Misalnya untuk data kasus yang tadi langsung saja kita gunakan untuk uji Mann-Whitney dengan asumsi berarti tidak memenuhi syarat-syarat statistik parametrik. Ini adalah tadi yang statistik parametrik. Kemudian kita lanjutkan, misal kita analisis dengan statistik non parametrik. Setelah itu langsung saja kita klik analyze, kemudian klik non parametric test, kemudian ke bawah ada legasi dialog, kemudian kita klik 2 independent sample. Jadi untuk yang non parametrik. Kemudian sama dengan tadi, kita bisa memasukkan variabel kepercayaan diri kepada tes variabelnya, kemudian metodenya di grouping variabel. Kemudian di groupingnya kita klik define group. Ini adalah 1, kemudian ini adalah 2. Setelah itu kita centang Mann-Whitney karena metode kita adalah Mann-Whitney. Setelah itu di oke. Nah, sehingga nanti muncul Mann-Whitney test. Di sini ada min-nya ya. Kemudian yang kita gunakan adalah tes statistiknya ini. Bagaimana untuk menginterpretasikan dari output ini? Maka untuk mempermudahnya, di sini saya ambil outputnya, kemudian untuk mempermudah pembahasan, maka di sini saya ambil outputnya, kemudian kita perhatikan untuk tabel yang pertama, di sini kita bisa lihat min ringnya di sini, yaitu sebesar 18,63 untuk active learning. Sedangkan ceramah sebesar 12,37 untuk yang ceramah. Itu untuk perbandingan minnya. Nah, sedangkan untuk nilai signifikansinya berdasarkan kriteria yang tadi, nilai signifikansi totalnya adalah 0,051. Nah, 0,051 ini lebih besar daripada 0,005. Sehingga ini bisa kita katakan tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kepercayaan diri siswa yang diberi strategi pembelajaran active learning dengan metode ceramah. Nah, ini juga hasilnya sama dengan yang statistik parametrik tadi, tidak signifikan juga. Jadi ini adalah uji alternatifnya. Dari yang pertama adalah uji independent sample t-test dengan memenuhi syarat-syarat statistik parametrik. Kemudian kita gunakan cara manual maupun dengan cara SPSS atau dengan bantuan program SPSS. Dengan cara yang pertama adalah dengan membandingkan T-tabel dan T-hitung. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat taraf signifikansi. Kemudian ada uji alternatif jika tidak memenuhi asumsi statistik parametrik, yaitu dengan uji Mann-Whitney. Sekian, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.